Ini poin pertama. Yang kedua, ini tema kedua, yakni pengelolaan harta negara, kekayaan negara, baitul mal. Bicara pengelolaan itu kan pertama pendataan. Ini penting. Berapa sih harta kita ini? Kemudian ada eksplorasi, mencari, itu penting. Kemudian yang namanya mengelola juga itu mengumpulkan. Yang ketiga mendistribusikan untuk pos-pos apa saja. Nah, di dalam Islam ini semua itu ada ketentuan hukum syariatnya. Jadi sifatnya fix di dalam hukum-hukum syariat. Tidak perlu lagi persetujuan DPR, APBN apa enggak, karena sudah ada ini loh posnya, ini dalilnya ini begini. Nah, untuk ngaji itu perlu waktu mungkin ya setahunan. Ada kitab Al-Amwal, baik Al-Amwalnya yang ditulis oleh Abu Ubaid atau kitab Al-Amwalnya Syekh Abdul Qadim Zallum. Kaji itu. Nah, kalau malam ini tidak sempat, insya Allah kita global-globalnya aja. Nah, kalau pendataan itu sejak masa Rasulullah harta negara didata. Beliau mengangkat pertama sebelum mengangkat itu kita bahas sumber pemasukan yang syar'i itu apa saja. Ada 12 pos. Jadi dilihat ini masuknya dana dari mana. Pertama itu ada al-anfal, ghanaim, al-fai, dan khumus. Ini terkait dengan jihad ya. Jadi ada rampasan perang. Ini masuk ke kas negara. Yang kedua kharaj. Kharaj ini pungutan dari tanah ya, tanah kharajiyah. Bismillah. Makanya nanti ada petugasnya. Kemudian yang ketiga jizyah yang sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada al-milkiyatul amah bi anwa'iha, kepemilikan umum ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ini yang paling banyak mungkin kalau di negeri kita ini. Yang kata Mahfud MD mereverse ke ini Abraham Samad, andai tidak ada mafia tambang, tiap rakyat itu, tiap kepala bisa dapat 20 juta per bulan itu dari hasil tambang itu. 20 juta per bulan. Ini kepemilikan umum sekarang ini tersia-sia, bukan tersia-sia ya, dijadikan bancaan para kapitalis. Rakyat dapat debu-debunya saja. Kemudian amlaku daulah min ardin wa bina'in wa marafik wa waridatiha. Kepemilikan negara berupa tanah, bangunan, fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu semua bisa jadi pemasukan. Kita ini banyak bangunan-bangunan yang kadang terbengkalai. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keenam al-usyur. Al-usyur itu pungutan 1/10 atau yang masuk tadi yang al-maksu tadi. Ya, cukai itu bisa masuk. Tentunya dengan syarat sebagaimana yang kita bahas tadi. Kemudian malul ghulul minal hukam. Harta-harta dari kecurangan para penguasa, ya, pegawai-pegawai, wa muwadzafid daulah, pegawai-pegawai negara, ya, wa malul kasbi ghairil masyru', ya, harta-harta yang diperoleh dari hal yang tidak masuk ketentuan syariat, ya, judi dan sebagainya itu yang ada berapa ratus triliun itu yang berputar di perjudian. Kemudian malul gharamat, ya, harta-harta denda itu masuk ke kas negara. Jadi enggak sulit-sulit itu. Kita ini kadang KPK kerja keras, enggak tahu keras betul apa enggak. Itu setelah dapat orang yang nangkep, apa dapatnya negara itu? Berapa upah untuk yang mencari penjahatnya, ya? Berapa biaya untuk itu, dan berapa pemasukan dari yang diperoleh dari penjahatnya itu. Ini kadang nggak cocok itu, nggak cucuk kata orang Jawa. Ngeluarkan biaya besar, menjemput siapa dulu, Nazarudin atau siapa itu, berapa kira-kira yang dikembalikan ke negara itu. Kemudian yang ke-8 khumusur rikas wal ma'din. 1/5, 20% dari rikas, harta-harta karun, harta-harta terpendam, dan ma'din tambang. Jadi mestinya kalau tambang, kalau ngikuti pandangan ini itu 20%. Nggak usah ikut apa-apa, itu masuk ke kas negara. Tapi kalau itu kepemilikan umum, depositnya besar, ya, maka itu mestinya dikelola negara. Yang ke-9 maluman la warisalahu,
hartanya orang yang nggak punya ahli waris. Nah ini mestinya masuk ke negara. Orang-orang tsunami dulu kita bisa lihat berapa ratus ribu orang itu mungkin ada yang satu keluarga itu kan ada kekayaannya itu. Simpanan di tabungannya itu kemana itu larinya itu. Itu semua mesti bisa dilacak, masuk kas negara berapa total jenderalnya itu. Kemudian malul murtadin, hartanya orang-orang murtad. Ketika dihukumi had murtad, hartanya masuk kas negara. Kemudian dharaib, pajak tadi. Jadi pajak bisa masuk kas negara. Kemudian amwalus shadaqat waz zakah, harta-harta sedekah dan zakat. Semuanya masuk, cuma nanti posnya beda-beda. Ya, kalau untuk pos zakat ini sendiri karena pengeluarannya nanti sendiri juga, ya tidak bisa dicampur dengan yang lain. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini mesti diketahui betul. Ini loh sumber yang syar'i. Selain itu tidak syar'i itu. Dan yang penting di sini harta-harta haram, ya, ketika diambil oleh negara itu menjadi harta yang halal sudah. Orang korupsi hartanya diambil oleh negara. Itu jadi pendapatan sah, dibenarkan oleh syariat. Orang bisnis haram, ya, sabu atau apa, duitnya ada, diambil masuk kas negara jadi sah itu. Kadang ada orang itu kan berarti harta dari sabu haram juga, enggak begitu. Jualan khamar sita, khamarnya bisa dimusnahkan, ya. Kalau dia dari muslim ya, kalau dari non muslim kan itu hak mereka. Tapi mereka kalau menjual ke kaum muslimin ya enggak boleh. Nah itu bisa diambil. Kemudian pendataan ini penting, sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengangkat orang-orang untuk mendata itu. Ada Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dausi itu untuk data harta ghanimah. Kemudian ada yang namanya Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, itu sebagai penulis harta zakat, beliau yang nulis. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman itu menjadi tukang tebak atau hitung. Mungkin kayak sekarang tim appraisal mungkin ya. Pertanian daerah Hijaz. Ini kira-kira berapa hasilnya, ya berapa untuk negara. Karena itu orang-orang seperti ini yang orang amanah ya. Kalau enggak nanti bisa disogok. Abdullah bin Rawahah diangkat Rasul sebagai juru hitung untuk hasil pertanian daerah Khaybar. Pasca ditaklukkan itu kan tanahnya menjadi tanah kaum muslimin. Kebun-kebunnya nanti dibagi itu hasilnya. Sebagian untuk Baitul Mal. Nah berapa hasilnya ditetapkan itu perlu juru hitung. Nah, kalau pada masa Rasul ya Abdullah bin Rawahah, Hudzaifah bin Al-Yaman ini orang-orang yang dipercaya Nabi untuk memperkirakan, menghitung berapa kira-kira hasil bumi itu. Masa Sayyidina Umar ada Utsman bin Hunayf ya, atau Sahal bin Hunayf itu pakarnya untuk menghitung itu. Nah, sekarang ini juga perlu itu. Sehingga tidak menzolimi orang ketika menetapkan terlalu tinggi dan tidak menzolimi negara ketika menetapkan terlalu rendah. Jadi perlu keahlian. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini hutang piutang dan aktivitas muamalah negara, beliau itu kang tulisnya, pendataan. Dan Abdullah bin Arqam itu untuk terkait dengan urusan-urusan kemaslahatan kabilah-kabilah, pengairan dan sebagainya. Pendek kata, keuangan negara ini perlu dikelola sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab. Seperti Abdullah bin Rawahah ketika datang ke Khaybar, itu diceritakan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, itu mau disogok. Orang-orang Yahudi Khaybar mengumpulkan perhiasan para istri mereka. Kemudian mau diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Saat Abdullah bin Rawahah datang disambut ya. Ya mungkin itulah perilaku yang kemudian kenapa para pegawai pajak itu bisa kaya raya itu. Mau dikasih itu. Tapi mereka minta diringankan perhitungannya itu. Ya ini jangan dihitung tinggi-tinggi lah. Kita bayarnya enggak usah banyak-banyak. Ini loh duit untuk engkau, perhiasan untuk engkau. Abdullah bin Rawahah marah besar. Beliau katakan, wahai sekalian orang Yahudi, kalian ini makhluk yang paling kubenci. Tetapi kebencianku kepada kalian
itu tidak akan membuat aku berlaku zalim kepada kalian. Sesungguhnya harta yang kalian berikan ini menurut kami itu adalah riswah, haram, suhat, dan kami kaum muslimin tidak makan ini. Akhirnya orang-orang Yahudi senang gitu ya. Dengan sikap seperti ini maka langit dan bumi bisa tegak. Itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tidak mempan disogok. Nah ini kan yang kadang berat ini, mencari orang begini. Misalnya saya dulu punya ada teman itu ya, teman dia kerja di perusahaan batu bara. Tugas dia melobi pegawai pajak. Ya, misalnya pajaknya 1 miliar. Ya, kalau bisa nego kan bayar misalnya 300 juta. Kemudian yang 100 juta petugas pajaknya kasih ini 100 juta. Petugas pajak dapat 100 juta kipas-kipas. Tapi yang negara yang awalnya mestinya 1 miliar dapatnya cuma 300 juta. Saya jelasin enggak boleh itu curang. Dia kerja ke orang asing ya, perusahaan asing itu. Terus cari kerjaan. Saya mau keluar tapi kerja apa? Dia kerja dapat fasilitas mobil dan seterusnya. Itu dulu. Sekarang sepertinya kurang lebih, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Ya ini yang terjadi itu begini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, maka tadi pendataan ini penting. Kemudian Islam itu sudah memberikan tadi pos-pos yang sebetulnya sudah fix itu ya. Tidak ada pemasukan itu cuma ini 12 poin ini. Jadi tidak usah mikir yang lain. 12 poin ini per poinnya itu loh, kasih petugas untuk mendata. Setelah itu diambil. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah ada orang yang ngeyel mau tidak bayar zakat. Ya. Maka kata beliau kalau mereka ya lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la jahadtuhum ala man'ihi. Atau kama qala. Kalau mereka itu mencegah dari menyerahkan zakat unta mereka yang dulu pernah mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka karena penentangan itu. Jadi mesti memang untuk urusan zakat itu, urusan harta negara mestinya diambil itu betul sudah. Tinggal masalahnya posnya itu yang secara syar'i atau enggak yang diambil itu. Kalau ngambil secara paksa tapi sebetulnya enggak boleh diambil itu ya zalim. Yang berikutnya setelah terkumpul mau diapain? Yang lebih penting lagi itu adalah menyebarkan, membelanjakannya itu. Pembelanjaannya juga sudah ada pos-posnya. Baca di kitab Al-Amwal. Secara mudah ya, ada pos yang mesti tetap dibelanjai atau dibiayai, ada kas atau tidak, tetap wajib dibiayai. Tidak ada alasan tidak dibiayai. Ya. Seperti misalnya ini bencana, ada fakir, miskin, jihad dan sebagainya yang tadi sudah kita bahas. Untuk pos ini boleh mengut pajak. Kalau kas negara tidak cukup. Yang kedua ada pos yang hanya dikeluarkan jika kas negara itu memang ada. Kalau tidak ada yang tidak. Makanya ini perlu efisiensi itu di situ. Ini beberapa hal terkait hukum seputar pajak dan pengelolaan, dan ini berbeda jauh dengan konsep kapitalis. Kapitalis ya bisa kita lihat beginilah. Ada daerah yang kaya raya tapi penduduknya miskin sekali. Di Kaltim ini ya. Kaltim ini paling kaya nomor 2 provinsinya. Tapi penduduk yang miskin ini juga banyak ya, 243.000 ya, lebih ya. Dan secara di dunia itu juga sama, orang yang mati kelaparan itu 11 orang per menit. Sementara orang kaya itu sangat banyak kadang buang makanan. 1,3 miliar ton makanan terbuang tiap tahun. Ya, mestinya itu kan bisa diatur itu. Ini bisa untuk ini. Yang dibuang ini bisa untuk ini sebetulnya. Pos anggarannya, bukan kemudian hasil makanan yang dibuang diberikan kepada yang lapar, enggak. Ini mungkin mudah-mudahan bermanfaat, dan aturan apa yang kita kaji ini baru bisa memberikan berkah nyata dalam artian terasa dalam kehidupan memang kalau dipakai. Kalau kita kaji begini saja, insya Allah harapan kita ya ada orang-orang yang memperjuangkan ya setelah kita wafat, dan saat ini ya yang mendengar punya semangat untuk memperjuangkannya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.